Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Di tengah kemegahan aula yang diterangi pilar-pilar batu, sebuah pertemuan tegang terjadi. Sosok batu teramping dengan topeng kelinci yang sebelumnya memprovokasi, akhirnya menguasai panggung. Aku bisa lihat kau bukan tipe orang yang suka basa-basi. Benarkah begitu, Raja Iblis Luminas? Tanyanya dengan nada menantang. Dengan sopan santun yang dibuat-buat, ia melanjutkan. Kami adalah aliansi Harley Quinn moderat, semacam kelompok serba bisa lah. Aku dikenal sebagai Laples, si badut keajaiban. Kemudian rekannya memperkenalkan diri juga. Aku dikenal sebagai Footman, si badut pemarah. Senang bertemu denganmu. Meskipun kurasa kami tidak akan tinggal lama, sambung Footman dengan nada mengejek. Tapi perkenalan mereka tidak berakhir di situ. Dengan gerakan tangan yang dramatis, Laples mempersilahkan seseorang masuk. Seketika suara langkah kaki mendekat, menandakan adanya kedatangan sosok misterius yang lain. Kehadiran sosok baru di tempat ini membawa keheningan yang mencekam. Dia seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai dan gaun bergaya klasik berdiri membeku. Tatapannya kosong dan sayu, seolah-olah jiwanya tidak sepenuhnya berada di sana. Suara serak Laples si badut kembali terdengar, memecah keheningan dengan nada bicaranya yang khas dan penuh rahasia. Dia tidak terlalu banyak bicara, asal kau tahu. Kupikir namanya adalah Maria Russo. Mendengar nama itu, tatapan Luminas agak sedikit terkejut. Karena nama Maria Russo bukanlah nama sembarangan. Itu adalah nama yang membawa beban sejarah dan tragedi. Bukankah itu nama wanita yang dicintai oleh Granbel? Tapi dia seharusnya sudah menjadi almarhum sejak lama, gumam Luminas. Dengan nada bicara yang ringan, seolah sedang bergosip, Laples mengamati reaksi Luminas terhadap kehadiran wanita yang seharusnya sudah tiada itu. Oh wow, Nona Luminas, kalian berdua saling kenal ya? Ya, aku juga tidak tahu persis bagaimana dia bisa bergerak dan semacamnya, ucap Laples. Laples memberikan spekulasi yang memancing amarah lawan bicaranya. Menurutnya ini semua adalah manipulasi Granbel. Namun Laples tidak datang hanya untuk membawa boneka hidup. Ia membawa sesuatu yang lebih tajam, yakni sebuah ultimatum. Dan pesan itu disampaikan Laples dengan nada yang meniru keangkuhan sang pengirim. Oh iya, ngomong-ngomong, aku punya pesan dari Granbel. Dia bilang, mari kita selesaikan ini, Raja Iblis Luminas. Aku menunggumu di atas, datanglah segera atau mereka yang kau sayangi akan tewas. Jadi begitulah, dan kupikir Granbel seharusnya sedang bertarung dengan Kapten Paladin Hinata sekarang. Jadi aku tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Namun sebelum ucapan Laples selesai, sebuah serangan secepat kilat dari Louis Valentine meluncur tepat ke arah Laples. Tapi sayangnya serangan kejutan itu masih bisa dihindari Laples. Suasana semakin memanas. Louis menatap Laples dengan pandangan geram. Jadi itu kau ya, pria yang telah menghabisi Roy. Di sisi yang lain, Laples yang kini berusaha mengatur napasnya. Setelah serangan mendadak tadi, ia kemudian menatap pria di hadapannya dan menyadari kemiripan dengan sosok Roy. Sial, kau terlihat mirip sepertinya ya. Persis seperti Raja Iblis Valentine yang telah kuhabisi, ucap Laples kesal. Di situ Louis bilang, sudah kuduga, aku tidak tertarik pada balas dendam remeh. Tapi karena kau di sini, biar kubuktikan padamu bahwa aku jauh lebih tangguh darinya. Dan di sisi yang lain, Laples yang telah melihat situasi yang berbalik 180 derajat, insting bertahan hidupnya mengambil alih. Si badut keajaiban yang tadinya begitu sombong, kini tidak membuang waktu untuk segera melesat pergi. Oh, aku tidak mau meladenimu. Aku pergi dari sini saja, serunya sembari lari terbirit-birit. Tentu Louis tak membiarkan hal itu terjadi. Kau tidak bisa lari dariku, tegasnya. Di sisi yang lain, sang pelayan tua dengan kacamata tunggal melangkah maju. Dia adalah Gunter. Mari kita selesaikan di luar. Kita tidak bisa menodai tempat suci ini dengan darahmu, ucapnya ngajak baku hantam Footman.
Lantas Footman, sang badut pemarah, menyambut tantangan itu dengan sukacita. Baginya beralih ke medan tempur terbuka adalah undangan untuk melepaskan kegilaan sepenuhnya. Oh, perkataan yang bagus. Buat ini menyenangkan untukku ya. Setelah mengatakan itu, Footman langsung menghampiri lawannya. Ruangan yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk ancaman kini kembali sunyi, menyisakan Luminas yang berdiri dalam perenungan. Meski dari kejauhan ia masih bisa merasakan aura Louis dan Gunter yang kian menjauh demi menuntaskan tugas mereka, Luminas hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Louis dan Gunter sangat merepotkan. Mereka biasanya sangat tenang, tapi saat dihadapkan pada pertarungan, mereka berdua tidak bisa menahan hasrat mereka. Tapi dipikir-pikir lagi, aku juga tidak jauh berbeda. Jadi Bre, ada pengakuan jujur dalam batin sang Raja Iblis bahwa dirinya pun tidak jauh berbeda dalam hal ambisi dan harga diri dengan kedua bawahannya. Namun perhatiannya kembali tertuju pada sosok wanita yang berdiri kaku di hadapannya. Tatapan Luminas melembut namun dipenuhi keraguan yang mendalam, seolah logikanya beradu dengan apa yang terlihat di depan mata. Ia menatap wajah Maria Rosso lebih dekat, mencari secerca kehidupan di balik mata yang hampa itu. Dan di balik hal yang mengerikan ini, Luminas memahami bahwa musuh lamanya sedang memainkan kartu yang sangat licik dan kejam. Luminas yakin Granbell tidak akan pernah menyerah sebelum semua ini selesai, dan Luminas akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, izinkan aku melakukan ritual terakhirmu. Ikuti aku. Dengan nada yang dingin namun penuh wibawa, Luminas memerintahkan sosok itu untuk mengikuti langkahnya dengan menjauhi tempat ini, biar peti tersayangnya baik-baik saja. Saat Luminas berjalan menyusuri koridor, ia tahu bahwa Granbell sedang mempertaruhkan segalanya. Namun baginya, taktik ini hanyalah bentuk keputusasaan. Bahkan dengan bidah utama ini, kau tidak akan pernah bisa menghentikanku. Tunggu aku, Granbell, gumam Luminas. Sementara itu di tempat yang lain, saat Sion dan kawan-kawan sedang berjuang melawan para perusuh, di sisi yang lain, pemain musik dari Tempest tetap melanjutkan latihan mereka, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa di sekitar mereka. Di halaman katedral sendiri, kekacauan masih berlanjut, di mana 100 orang-orang dari dunia lain masih menggempur Rimuru dari berbagai sisi, tapi tak ada satupun dari mereka yang sanggup melukai MC kita. Rimuru terus melesat seperti kilatan cahaya. Dengan gerakan yang anggun namun mengerikan, ia menembus barisan lawan tanpa kesulitan berarti. Bagi sang Raja Iblis, para penyerang ini bukanlah tandingannya, melainkan mereka hanyalah beban moral yang harus diselesaikan dengan cara yang spesifik. Rimuru tidak berniat memanen nyawa mereka secara sembarangan. Fokus utamanya adalah mematahkan kendali yang mengikat jiwa-jiwa malang tersebut. Dengan ketepatan yang luar biasa, Rimuru satu persatu menghancurkan belenggu sihir Granbell pada setiap orang dunia lain. Satu persatu dari mereka tumbang, tidak sebagai mayat, melainkan sebagai manusia yang terbebas dari pengaruh gelap. Walau memakan cukup waktu, tapi pada akhirnya kegiatan melelahkan itu dapat Rimuru selesaikan. Di tengah halaman yang dipenuhi oleh tubuh-tubuh yang bertumbangan, Rimuru berdiri mematung mencoba mendengar lebih seksama suara yang mengalun di tengah pertempuran ini, di mana dari tembok bangunan katedral yang rusak, sayup-sayup ia mendengar alunan musik yang teratur, yakni sebuah orkestra yang tetap bermain. Sial, Baton dan orkestranya masih berlatih. Yang benar saja, mereka pasti punya nyali baja, gumam kecil Rimuru. Ketidakmasukakalan situasi itu membuat Rimuru tertegun sejenak. Di dunia yang sedang terkoyak oleh ambisi Granbell, musik tersebut terasa seperti anomali yang absurd sekaligus mengagumkan. Di saat yang sama, Hinata tanpa ragu memulai menyerang Granbell. Sing 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 sing. Udara di sekitar dipenuhi dengan suara tebasan pedang. Dengan tatapan mata yang fokus, Hinata bergerak dengan presisi, terus melancarkan serangannya pada sosok pria tua di hadapannya. Tapi sayangnya, setiap tebasan Hinata seolah sudah terbaca, sehingga dapat dihindari dengan mudah. Tentu Hinata terbelalak kaget saat semua tebasannya sia-sia dan hanya membelah udara saja. Ia terengah, menyadari bahwa ritme pertarungan ini tidak berjalan sesuai rencananya. Di tengah kepulan debu, Granbell masih berdiri tegak tanpa sedikit pun noda di pakaiannya. Sambil menurunkan pedangnya dengan suara yang tenang namun menusuk, Granbell melontarkan pertanyaan yang meruntuhkan kepercayaan diri Hinata. Apa kau merasa aneh karena tidak bisa mencuri jurusku?
Keheningan sesaat menyelimuti mereka. Hinata menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan lawan biasa karena teknik yang selama ini menjadi keunggulannya tidak berfungsi di depan pria tua ini. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kemampuan mereka. Granbell masih berdiri dengan tenang, menatap Hinata yang tampak terguncang. Dengan nada bicara yang hampir seperti seorang guru yang sedang memberikan pelajaran, Granbell mulai membedah strategi lawannya. Ya, kenapa harus terkejut? Apa kau pikir aku tidak akan menyadarinya? Kau punya suatu cara untuk mencuri keahlian kan? Atau jurus dari orang lain bukan? Tapi aku ragu, trik itu akan berhasil berkali-kali pada target yang sama. Jika aku harus menebak, kau sudah mencuri milikku dariku. Itulah sebabnya kau tidak bisa lagi menggunakan trik kecil itu padaku. Benar kan? Hehehe. Wajahmu menceritakan segalanya. Hinata dengan keringat dingin yang mulai membasahi keningnya hanya bisa membantah dalam hati meski matanya menunjukkan ketidakpastian yang mendalam. Tidak mungkin, itu tidak benar, ucap Hinata. Tersulut oleh provokasi tersebut, Hinata Sakaguchi terus bergerak maju. Hinata sangat muak karena Granbell dari tadi terus merendahkannya. Namun setiap serangannya yang penuh tenaga seolah-olah hanya membelah angin dan Granbell kembali menghindar dengan gerakan yang sangat efisien. Sembari menghindar, Granbell mulai melancarkan serangan mental. Dengan suara tenang dan penuh wibawa, ia justru memberikan pujian yang terasa seperti ejekan bagi Hinata yang sedang emosi. Kau memiliki bakat terbesar di antara murid-muridku, Hinata. Sangat berhati-hati, sangat licik. Hanya sedikit yang pernah mencapai tingkatmu di antara para paladin di masa lalu. Tapi kau masih cukup muda dan sama sekali tidak terbiasa dengan lawan sekelasmu, ucap Granbell dan Hinata membalas, bisa tidak kau diam? Bagi Hinata, semua ceramah Granbell ini hanyalah upaya untuk mengalihkan fokusnya. Dengan tatapan yang penuh determinasi, Hinata memutuskan untuk berhenti menahan diri dan menggunakan kartu as yang selama ini ia simpan. Dalam benaknya, Hinata sudah menganalisis situasi dengan cepat. Sebelumnya, aku hanya meniru keahliannya, tapi sekarang dia jelas adalah musuhku dan aku tidak perlu menahan diri. Ya, aku akan mengambil semua kekuatanmu. Dengan suara yang tajam, ia meneriakkan nama teknik pamungkasnya, Usurper. Hinata menerjang maju bukan untuk menebas, melainkan untuk melakukan kontak fisik langsung. Kena kau. Sebuah seringai kemenangan muncul di wajah Hinata, di mana ia berhasil mendekat dan dapat menorehkan sedikit luka pada wajah Granbell. Namun di tengah keberhasilan Hinata melakukan kontak, Granbell tetap tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Wajah veteran tua itu tetap datar, menatap Hinata dengan sorot mata yang sulit dibaca. Alih-alih merasakan kekuatan lawan mengalir ke dalam dirinya, Hinata justru disambut oleh serangan balik yang brutal. Granbell mengayunkan senjatanya dengan kecepatan yang mustahil untuk dihindari dalam jarak sedekat itu. Tak mau terkena serangan tersebut, Hinata memilih mundur. Dan tentu kebingungan menyelimuti pikirannya. Aku baru saja mencuri jurus itu darinya. Itu dirampas, bukan ditiru. Granbell seharusnya tidak memilikinya lagi. Di tengah kebingungan Hinata, Granbell berjalan mendekat dengan langkah kaki yang ringan. Seolah-olah duel ini hanyalah latihan pagi santai baginya. Granbell masih menatap Hinata yang mulai pucat pasi. Lalu dengan nada bicara yang pura-pura prihatin, Granbell bilang, "Ada apa Hinata? Kau terlihat kurang sehat." Hinata menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa malu yang membakar hatinya. Meski tubuhnya mulai goyah, namun harga dirinya masih mencoba untuk melawan. "Kau terlalu banyak bicara," sahut Hinata dengan napas pendek. Hinata berdiri dengan tubuh yang mulai bergetar. Napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikan oksigen terasa berat dan menyakitkan di paru-parunya. Sementara pikirannya terus berputar mencari jawaban atas kondisi fisiknya yang merosot drastis secara tidak wajar. "Aku lebih kelelahan dari yang kukira. Kenapa saling serang seperti ini membuatku gak bisa napas? Apa aku sedang diserang dengan suatu cara?" batin Hinata cemas. Dan di hadapannya Granbell tetap berdiri tegak tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikitpun. "Hinata, kau itu memang kuat. Pasti karena itulah kau punya sangat sedikit pengalaman dengan pertarungan licik seperti ini," ucap Granbell. Dengan ketenangannya, Granbell menjelaskan bahwa setiap gerakan yang Hinata lakukan sebenarnya adalah bagian dari skenarionya. "Sederhana saja, seranganku dirancang untuk membuatmu terlalu memaksakan diri. Ya, sedikit demi sedikit, aku membuatmu menguras tenagamu sendiri. Dan percaya bahwa seranganmu akan berhasil jika kau mendesak sedikit lagi," ucap Granbell.
Hinata mendengarkan dengan tatapan nanar, menyadari bahwa rasa percaya diri yang ia miliki sebelumnya adalah senjata yang digunakan lawannya untuk menjatuhkannya. Di situ, Granbel menjelaskan prinsip dasar pertarungan tingkat tinggi yang baru saja dialami Hinata. Bagi Granbel, duel ini bukan sekedar adu kekuatan, melainkan masalah manajemen sumber daya dan kesabaran. Ia memberikan wejangan terakhir yang terasa seperti vonis bagi Hinata. Dengarkan aku Hinata, jika kau berhadapan dengan seseorang yang selevel denganmu, maka pihak manapun yang membuat lawannya kelelahan lebih dulu, maka dialah yang akan menang. Meninggalkan celah bagi mereka, seperti yang sedang kau alami sendiri saat ini, dan itu akan memperlambat lawanmu, ucap Granbel. Hinata terdiam, wajahnya berkeringat dingin saat menyadari bahwa ia telah terjebak dalam ritme lawan sejak awal. Pelajaran ini datang dengan harga yang sangat mahal, karena kini ia berdiri di hadapan lawan yang masih segar bugar, sementara dirinya sendiri sudah berada di ambang batas kemampuannya. Setelah membedah kelemahan taktis Hinata, Granbel memberikan satu nasihat terakhir yang menekankan pentingnya kewaspadaan, dan dia kemudian mengungkapkan bahwa segala tindakannya termasuk kemungkinan pencurian jurus yang dilakukan Hinata sudah masuk dalam perhitungan strategi Granbel. Granbel tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kemampuan membaca niat musuhnya. Hinata tampak tertegun, menyadari betapa dalam jurang pengalaman di antara mereka. Meski Hinata sempat kehilangan ketenangannya, tapi berkat kehadiran Rimuru di belakangnya, hal itu sedikit menjernihkan pikirannya. Dia yakin perang ini tidak akan berakhir tragis, asal masih ada Rimuru di pihaknya. Suasana di medan tempur seketika berubah menjadi sunyi. Di situ Hinata Sakaguchi berdiri dengan tatapan yang kini jauh lebih fokus. Kilatan di matanya menunjukkan bahwa ia telah memahami situasi sepenuhnya. Ia menyadari bahwa sosok di depannya bukan lawan yang bisa dihadapi dengan setengah hati. Di sisi yang lain, Granbel Rosso menatap tajam ke depan. Suaranya terdengar berat dan penuh wibawa saat ia menantang lawan di hadapannya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Baginya, mencoba melampaui kekuatannya tanpa tekad yang bulat itu hanyalah sebuah angan-angan kosong yang mustahil digapai. Dengan perlahan namun pasti, Hinata memantapkan kuda-kudanya bersiap untuk melepaskan kekuatan yang sesungguhnya demi menumbangkan sang legenda Granbel Rosso. Seketika itu juga, cahaya putih mulai terpancar dari tubuh Hinata. Partikel energi suci berputar dan melesat ke atas, menciptakan aura yang mengintimidasi. Dengan penuh keberanian, ia meneriakkan nama lawannya. Aku datang, Granbel. Melihat kobaran semangat Hinata, Granbel tidak sedikit pun bergeming. Ia justru menyambut tantangan itu dengan sikap tenang. Sambil menghunuskan pedangnya, ia memberikan izin kepada Hinata untuk menyerang. Silakan, aku siap menghadapimu, Hinata.